Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini yang bisa dilihat pada tampilan layar. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mempertimbangkan pengaruh cost, speed, reliability, accessibility, privacy, dan integrity dengan cermat dalam pengelolaan data. Kemudian peserta didik dapat mengorganisasikan, menyimpan, dan mengolah data kompleks dengan baik. Bayangkan jika kita berada di sebuah ruangan yang berisi banyak barang yang letaknya berantakan. Bagaimana caranya menemukan barang yang kita cari dengan mudah dalam kondisi seperti itu? Di manakah kita akan meletakkan barang yang paling sering kita gunakan? Seperti itulah gambaran pengorganisasian data. Untuk memudahkan pencarian, data dikelompokkan ke dalam berbagai kategori. Untuk mempermudah akses, beberapa data yang sering dipakai diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Selain penyusunan letak data, pengorganisasian data juga berkaitan dengan cara penyusunan elemen-elemen data. Seperti yang kamu ketahui, data kompleks terdiri atas beberapa elemen yang saling berhubungan. Misalnya, pada data siswa, selain terdapat data pribadi, juga ada data nilai-nilai setiap pelajaran. Data yang sering mengalami perubahan sebaiknya dipisahkan dengan data yang cenderung tetap. Ada 6 aspek yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan data. Yang pertama adalah cost, speed, reliability, accessibility, privacy, dan integrity. Ya, mari kita bahas satu persatu. Cost atau biaya. Jika data yang dikumpulkan tidak besar, maka biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu besar. Contoh data yang tidak besar adalah data sekolah, seperti data siswa di aplikasi Dapodik Dasmen. Pada pengumpulan data tersebut, kamu cukup menyediakan satu komputer server saja. Jika sistem pengumpulan data berukuran besar, maka kamu memerlukan server dengan kapasitas yang besar juga. Data berupa gambar, audio, maupun video akan memiliki ukuran yang lebih besar daripada data berupa teks. Data yang besar memerlukan perangkat berupa server komputer dengan kapasitas penyimpanan yang besar. Makin besar kapasitasnya, makin besar pula biayanya. Oleh karena server diakses secara terus-menerus selama 24 jam, biaya yang diperlukan pun menjadi besar. Sistem informasi besar seperti di kantor pajak, kantor samsat, dan perguruan tinggi memerlukan server khusus untuk menyimpan dan mengolah data. Nah, bagaimana dengan komputer server dari perusahaan besar seperti Google yang memiliki segala macam layanan seperti YouTube, Gmail, Google Drive, Google Docs, dan Android? Google memiliki data center yang berukuran sebesar sebuah kontainer. Di dalamnya terdapat ribuan server dan konsumsi dayanya mencapai ratusan kilowatt. Hal ini akan terus berkembang mengingat jumlah pengguna makin banyak dan jenis layanan yang makin meningkat. Yang kedua adalah speed atau kecepatan. Pengelolaan data memperhatikan aspek kecepatan akses. Kecepatan akses dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer. Makin canggih jenis komputernya, maka makin baik kecepatan aksesnya. Yang kedua adalah bandwidth. Bandwidth adalah kecepatan maksimum yang digunakan untuk melakukan transmisi data di dalam jaringan. Makin besar bandwidth, maka makin cepat akses datanya. Yang ketiga adalah jumlah pengguna atau user. Server dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Makin banyak pengguna yang mengakses server dalam waktu yang bersamaan, maka kecepatannya akan berkurang. Yang keempat adalah keamanan data. Ketika keamanan data makin ketat, misalnya dengan menambah firewall pada komputer server dan klien, lalu lintas data akan menjadi agak berkurang. Hal ini dikarenakan akses data harus melalui pemeriksaan ketika melalui firewall. Yang kelima adalah jenis koneksi yang digunakan. Dalam hal ini terkait dengan media transmisi layanan data yang digunakan. Makin baik media transmisi, maka kecepatan akses data akan makin baik pula. 3. Reliability atau keandalan. Reliability adalah keandalan sistem untuk tetap mampu berfungsi sesuai yang diinginkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Istilah ini digunakan untuk menentukan kemungkinan peralatan atau sistem tetap beroperasi secara terus-menerus
dalam menjalankan fungsinya tanpa mengalami kerusakan. Sistem mampu menjaga performa dan kinerja meskipun ada beberapa kendala seperti mati listrik, terlalu banyak akses dari pengguna, sampai bencana alam. Accessibility atau aksesibilitas. Data harus bisa diakses oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya yang berbeda-beda. User biasa hanya bisa membaca data, tetapi tidak bisa menambah, mengedit, atau menghapus data. Sedangkan administrator dapat membaca, menambah, mengedit, atau menghapus data. Aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan akses. Dengan sistem berbasis cloud atau komputasi awan, data bisa diakses dari mana saja. Yang kelima adalah privacy atau privasi. Privasi berkaitan dengan keamanan data. Jangan sampai data yang kita simpan diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi perlu dilindungi terkait dengan kehormatan diri, karir, pergaulan, status sosial, dan keamanan yang bersangkutan. Sistem pengolahan data yang baik adalah yang mampu menjaga privasi data seseorang sehingga tidak jatuh ke pihak lain secara ilegal. Yang keenam adalah integrity atau integritas. Pengelolaan data disebut baik jika semua data merupakan satu kesatuan dan utuh. Contohnya adalah data yang ada di sekolah, yaitu terdiri dari data siswa, data guru, dan data rapot. Jika ada perubahan data nilai rapot, maka data siswanya juga harus bisa diakses. Ada kaitan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga data konsisten. Perubahan pada satu data akan menyebabkan data yang terkait ikut berubah. Untuk menjamin integritas data, kita dapat menggunakan model pengelolaan data. Salah satunya adalah basis data. Kita juga dianjurkan melakukan backup secara berkala, sehingga memudahkan restorasi saat data hilang akibat gangguan atau bencana.